Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Hadirin sidang subuh Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa hadir dalam majelis subuh ini dalam rangka tadabbur Al-Quran. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kita dianugerahi kesehatan, mudah-mudahan kesehatan lahir dan batin, ya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kita dengan baik di masa-masa yang sulit ini, ya, masa-masa yang sulit ini, di masa-masa di mana fitnah begitu banyak, ya, cobaan, ujian. Kita sering mendengar hampir tiap hari permohonan doa kawan-kawan kita yang sakit dan permohonan husnul khotimah bagi saudara-saudara kita yang wafat, ya. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman kita, dalam rangka membayar iman kita itu, ya, dengan Islam. Ini satu tantangan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan itu, ya, lahir dan batin itu. Hadirin sidang sidang subuh, ya, rahimakumullah. Ya, saya diminta oleh takmir untuk hadir di sini. Tadi kami berangkat dari Gunung Anyar, cukup jauh dari sini, ya, sekitar jam 4 kurang seperempat lah kira-kira. Ngepas tadi sebelum pas adzan sampai di sini, alhamdulillah, ya. Saya mengajak panjenengan untuk tadabbur Al-Qur'an dan surat Al-Balad. Ini saya pakai surat Al-Balad dalam rangka memaknai kemerdekaan, ya. Tempo hari kita belum satu minggu kita merayakan hari kemerdekaan. Nah, surat Al-Balad ini surat yang tidak terlalu pendek, tapi juga tidak terlalu panjang, ya. Namanya sih surat Al-Balad secara populer gitu, tapi juga ada yang mengatakan surat La Uqsimu, ya. Mohon panjenengan kalau ada yang bawa Quran bisa ikut mencek itu. Saya menggunakan Al-Quran Indonesia ini, ya. Tadabbur Al-Quran ini satu kegiatan yang menurut saya penting. Kita tidak sekedar membaca tafsir. Jadi kalau panjenengan punya koleksi buku tafsir, macam-macam tafsir itu, ya, ada Al-Jalalain, kemudian Ibnu Katsir, banyak sekali, termasuk karya Buya Hamka, ya. Banyak sekali tafsir-tafsir, ya. Nah, tadabbur ini satu kegiatan yang sifatnya lebih internal, gitu, ya, karena ayat-ayat yang sama, surat yang sama bisa berarti beda-beda, ya, beda-beda dari masing-masing kita ini, ya. Jadi memang Al-Quran ini melalui proses tadabbur itu diharapkan dia menjadi semacam proses belajar, gitu, ya. Belajar itu satu kegiatan
untuk memaknai pengalaman kita. Jadi kalau kita punya pengalaman sehari-hari, apakah kita sebagai pedagang, sebagai profesional, sebagai birokrat, sebagai aparat, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, itu kita punya pengalaman sehari-hari. Dan Quran ini bisa kita jadikan semacam cermin gitu, ya, cermin gitu, di mana kita bisa kemudian merefleksikan apakah kita melalui kehidupan sehari-hari itu bisa meningkatkan, ya, meningkatkan terutama meningkatkan iman kita, dan juga dengan berpandu, menjadikan Quran sebagai panduan, dia menjadi semacam teman gitu, teman berdialog, ya. Dialog yang penting itu sebenarnya dialog dengan diri sendiri sebetulnya, ya. Salah satu keterampilan berkomunikasi yang penting itu berkomunikasi dengan diri sendiri, ya, ngomong neng awake dhewe, ya. Berbicara dengan orang lain itu tidak mudah, ya. Bisa terjadi salah tangkap, misunderstanding, tapi yang penting itu melakukan dialog dengan diri sendiri. Sebab diri sendiri ini perlu diajak ngomong, ya, perlu diajak ngomong. Jadi oleh karena itu kenapa kok jujur itu menjadi penting? Karena kalau kita jujur, itu dialog dengan diri sendiri itu menjadi lebih terbuka, gitu, ya. Nah, proses belajar itu proses memaknai pengalaman itu tadi, ya. Dari pengalaman sehari-hari, kemudian kita membaca Al-Quran, lalu berbicara tentang Al-Quran dengan diri sendiri dan dengan teman-teman seperti sekarang ini bagian dari proses belajar, sehingga dari hari ke hari kualitas iman kita bisa meningkat, ya. Kemarin ada orang bertanya-tanya, apakah kita ini sudah betul-betul merdeka, gitu ya, ya. Kita merayakan hari kemerdekaan di tengah-tengah situasi yang sulit nih, ya, di tengah-tengah situasi yang sulit. Ekonomi boleh dikatakan anjlok, ya, anjlok. Walaupun kemarin ada semacam kenaikan begitu, ya, kenaikan ekonomi, tapi setelah anjlok cukup dalam, ya, pertumbuhan kita sudah mengalami resesi. Secara teknis mengalami resesi karena pertumbuhan itu turun terus-menerus selama paling tidak 2 kuartal terus-menerus, ya, itu disebut resesi, ya. Jumlah pengangguran meningkat, kemudian tapi yang kebijakan yang terakhir ini yang menyebabkan pertumbuhan itu salah satunya disebabkan oleh sektor otomotif. Sektor otomotif itu tumbuh 900%, ya, dengan pengurangan atau pembebasan PPN barang mewah, ya, PPN itu. Jadi orang ramai-ramai beli mobil. Jadi penjualan mobil itu naik 900%, ya. Motor juga begitu kelihatannya, ya. Itu yang menyebabkan pertumbuhan. Lain-lain boleh dikatakan stagnan, ya. Nah, salah satu indikator kalau kita mengatakan kita ini sudah merdeka atau belum nih, ya. Indikatornya apa ini, ya? Indikator yang paling sederhana sebetulnya adalah mobilitas. Mobilitas, ya. Mobilitas itu kesempatan kita untuk bergerak dalam satu ruang, ya, dalam satu ruang. Itu ekspresi kemerdekaan yang paling sederhana sebetulnya. Tentu yang mungkin ada yang lebih sederhana seperti berbicara seperti ini, ya, berbicara secara agak bebas gitu, ya, tanpa rasa takut, ya. Itu sebuah ekspresi kemerdekaan, ya, mengatakan apa yang kita pikirkan, ya, mungkin juga menuliskannya gitu. Itu sebagai ekspresi kebebasan, ya. Nah, mobilitas itu kita lihat memang mobilitas
mobilitas kita ini dibatasi akhir-akhir ini untuk alasan karena ada kedaruratan, ya, karena ada kedaruratan kesehatan yang bersifat luas, ya, sehingga kita dibatasi. Nah, kedaruratan ini sudah berlangsung hampir 16 bulan lebih kali ya, 18 bulan lebih. Ya. Nah, memang mobilitas itu di samping dibutuhkan bagi manusia yang sehat, juga dibutuhkan untuk ekonomi. Ya, jadi begitu kita dibatasi kemerdekaan kita, maka di samping ekonomi akan anjlok, tapi juga secara fisik kita makin nggak sehat, ya, makin nggak sehat. Terutama mobilitas yang bersifat metabolik, ya, metabolik. Sebetulnya kalau karantina wilayah itu diberlakukan, misalnya orang tidak bisa keluar dari Surabaya kemana-mana, orang dari luar Surabaya tidak boleh masuk seperti tuntunan Rasulullah, tapi local mobility mestinya boleh. Ya. Jadi mobilitas lokal, apalagi dengan jalan kaki dan sepeda, itu mestinya masih boleh, supaya orang tidak dikurung dalam rumah. Ya. Jadi mestinya pergi ke sekolah, ke kampus, bekerja, itu masih boleh. Ya. Jadi local mobility, ya. Sebab kalau enggak ya pasti ekonomi anjlok. Ya. Kemudian dengan local mobility tadi itu, apalagi yang kita ini kan sudah gaya hidup orang kota itu kan gaya hidup yang nggak sehat. Ya, mobilitas kita itu sangat mekanik. Ya, dibantu oleh mobil dan motor, kemudian hidup di gedung-gedung ber-AC, ya, jadi kurang sekali mendapatkan sinar matahari. Ya. Jadi kalau kita pergi ke daerah-daerah pedesaan, ya, itu umumnya orang-orang desa itu jauh lebih sehat dari kita, ya, karena orang desa itu masih berjalan kaki, masih bekerja di ladang-ladang itu sehingga cukup sinar mataharinya. Ya. Jadi umumnya memang yang jadi korban pandemi ini orang-orang kota. Karena gaya hidup kita ini physically inactive. Ya. Secara fisik kita itu tidak aktif. Ya. Banyak duduk, di ruang ber-AC, ya. Kesana kemari naik mobil atau motor. Ya. Jadi kita ini sebetulnya kurang memanfaatkan rancangan tubuh kita, di mana kita punya kaki, ya. Terutama kaki ini. Sebenarnya kalau banyak digerakkan, buat kita lebih sehat. Ya. Dan local mobility mestinya tidak apa-apa. Ya. Tentu kalau kita masih harus bermasker, menjaga jarak fisik barangkali ya. Tapi kalau mobilitas mestinya masih tidak apa-apa. Ya. Nah di dalam surat Al-Balad ini, dalam surat Al-Balad ini surat Makkiyah, surat Makkiyah. Al-Balad ini bisa diartikan sebagai kota gitu ya, atau wilayah gitu, atau bentang alam. Kalau bentang alam berarti lebih luas ya, seperti Nusantara ini. Nusantara ini sebagai bentang alam. Ya. Kemudian ada provinsi-provinsi, ada kabupaten, kota, ya, kecamatan dan seterusnya. Ya. Nah, ini konteksnya tentu saja pada waktu mungkin beberapa mufassirin mengatakan la uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah atas negeri ini, ya. Hadzal balad. Ini bisa berarti itu bagi Rasulullah mungkin berarti Mekah, bisa berarti Mekah. Tapi juga bisa berarti Hijaz secara agak luas, mungkin Jazirah Arab, ya. Nah, kalau kita yang berada di sini, kalau kita membaca surat ini bisa berarti ya Indonesia, gitu, bisa berarti Indonesia, ya. Bisa berarti yang lebih kecil juga, ya. Jadi ini pelajaran geografi yang menurut saya penting, ya. Jadi pelajaran ruang itu hanya bisa kita apresiasi kalau kita memang banyak bergerak, ya. Jadi kalau kita lebih banyak duduk, ini kita kurang bisa memahami konsep ruang itu, ya, karena kita kurang bergerak. Ya. Oleh karena itu yang penting bagi pendidikan anak-anak kita, seperti anak-anak kita terutama anak-anak SD sekarang ini, kalau dia terlalu banyak di rumah,
pelajaran daring, anak-anak kita itu, anak-anak kecil usia sampai usia SD katakan SMP, itu mereka membutuhkan ruang gerak yang lebih luas daripada orang-orang tua. Jadi kalau mereka lebih baik dikurung di rumah, itu sangat tidak sehat, ya, sangat tidak sehat. Ya. Jadi saya khawatir kalau tinggal di rumah dan belajar di rumah itu terlalu lama, itu anak-anak kita pertama tidak sehat, ya. Mereka akan mengalami defisiensi fisikal, tapi juga mental, karena anak-anak itu bisa belajar dengan baik kalau mereka bergerak, lain dengan kita, ya, yang sudah berumur begini, ya, berumur itu bisa belajar dengan duduk, bisa, tapi anak-anak itu harus bergerak untuk belajar, ya, karena mereka ini sedang tumbuh dan bisa berpikir dengan kuat itu kalau mereka cukup gerak, ya. Jadi anak umur 10 tahun itu hanya bisa duduk 10 menit lah kira-kira, ya. Lebih dari itu tidak bisa. Jadi mereka harus learning by moving, ya. Belajar dengan bergerak, ya. Jadi ini mohon perhatian, karena begitu anak-anak kita terlalu banyak di depan televisi, di depan game begini, ya. Game ini, layar sempit ini sangat tidak sehat buat anak-anak kita, ya. Mereka perlu satu pengalaman 3 dimensi, bukan pengalaman 2 dimensi dengan layar ini, ya. Jadi mereka harus bersentuhan dengan alam, dengan pohon, dengan binatang, dengan air sungai, dengan pohon-pohon dan sebagainya itu, ya, supaya mereka otaknya berkembang, ya, menjadi lebih cerdas. Sebab kalau mereka hanya belajar lewat 2 dimensi, lihat game atau kartun atau apa itu, ya, mereka nanti bermasalah itu kalau sudah dewasa, ya. Jadi ini saya mohon perhatian panjenengan, karena tadi ekspresi kemerdekaan yang penting itu ekspresi mobilitas sebetulnya, ya. Dan pendidikan kita itu sebetulnya merupakan strategi budaya untuk menyiapkan jiwa yang merdeka. Nah, jiwa yang merdeka itu jiwa yang bebas, ya, jiwa yang bebas. Tentu kalau kita dalam perspektif Islam, itu kemerdekaan itu artinya tidak menghambakan diri kepada selain Allah. Itu disebut merdeka, ya. Orang-orang yang beriman itu menjadikan Allah sebagai penolong. Innalladzina amanu innalladzina amanu auliya wal maaf orang-orang beriman itu menjadikan Allah sebagai wali, ya. Sedangkan orang yang kafir itu menjadikan togut sebagai penolong, ya. Allah itu kemudian dengan kita menjadikan Allah sebagai penolong, itu kita dikeluarkan dari kegelapan kepada keterangan. Yuhrijuhum minadzulumati ilan nur, ya. Waladina kafaru auliya'uhumut tagut yuhrijunahum minanuri ila dzulumat, ya. Orang-orang yang beriman itu menjadikan Allah sebagai penolongnya dan akan mengeluarkan dari kegelapan kepada terang, ya. Kemudian orang-orang yang kafir itu sebaliknya, ya, mengajikan togut sebagai Tuhan-Tuhan, ya, sebagai Tuhan-Tuhan, dan akan mengeluarkan mereka dari terang kepada gelap, ya, jadi sebaliknya. Jadi ini satu boleh diartikan sebagai kalau kemerdekaan itu tidak berarti urip sakarepe dhewe, tidak begitu, ya. Tapi dia hidup dengan panduan, hanya menjadikan Allah sebagai wali, ya. Itu pengertian, bukan togut sebagai wali, ya. Tapi begitu togut jadi wali, dia sebenarnya mulai diperbudak, ya, diperbudak oleh kepentingan nafsu syahwat perut dan kelamin, ataupun paling lebih ekstrem lagi dia menjadikan dirinya, ya, sebagai Tuhan.
Jadi manusia selalu dalam keadaan terombang-ambing antara menghambakan diri pada alam semesta ini atau mengangkat dirinya sendiri sebagai Tuhan. Ya. Nah, orang-orang beriman berada di ketegangan dinamik seperti itu. Jadi antara godaan untuk menuhankan alam semesta dan menuhankan diri sendiri. Jadi ini yang itu satu ketegangan yang terus-menerus terjadi. Ya. Dan melalui latihan-latihan melalui jalan Islam itu kita seperti sholat misalkan di sini dari waktu ke waktu sejak subuh, zuhur, asar, maghrib sampai isya itu kita dalam ketegangan dinamis itu kita diingatkan supaya kita berada di dalam posisi mukmin, ya, tidak kemudian jatuh pada penghambaan kepada dunia ini atau penghambaan kepada diri sendiri. Ya. Hadirin sidang subuh rahimakumullah. Jadi kalau saya kembali ke surat Al-Balad ini, ya, la uqsimu bihadzal balad wa anta khillum bihadzal balad. Ya. Jadi ini pada waktu datang kepada Rasulullah. Surat ini berarti kemudian Rasulullah mengatakan la uqsimu bihadzal balad. Itu juga bisa berarti Allah sebetulnya alam semesta ini buat kalian, buat manusia. Tidak ada pembagian-pembagian seperti yang dilakukan oleh penjajah-penjajah itu. Jadi kalau kita lihat bentang alam Nusantara itu hasil bagi-bagi kapling ya, oleh para penjajah. Ya. Nah, ini ex Belanda ini buat Belanda, ya. Lalu ini buat Inggris, yang lain buat Prancis. Yang kita lihat ini wilayah yang disebut Nusantara itu kemudian seolah diberikan pada Belanda, ya. Setelah Perang Dunia Kedua, ya. Kemudian Vietnam itu bagian Prancis, ya. Prancis, Malaysia, Inggris, Brunei dan seterusnya. Jadi alam semesta ini mestinya tidak dikapling-kapling gitu. Dikapling-kapling gitu. Wa anta khilum bihadzal balad, dan kamu halal hidup di atas bentang alam ini. Wa walidi wa mawal. Jadi bagi ayah dan anak. Jadi ini ketentuan ini sebetulnya ketentuan yang bersifat bahwa kita bisa kemana-mana saja, tidak ada hambatan apapun, ya. Hambatan-hambatan harus pakai paspor dan sebagainya itu, ya. Itu memang kita mestinya bentang alam ini bentang untuk manusia, ya, sehingga di dalam Al-Quran banyak dikatakan siru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kita diminta untuk menjelajahi bentang alam ini. Siru fil ardi, berjalanlah kalian di atas permukaan bumi ini, mencari fadlu, ya, wabtagu min fadlillah, ya, mencari rezeki, ya. Jadi kalau kita hidup miskin, terjajah di satu tempat, kita boleh hijrah kemana. Jadi konsep batas-batas negara itu konsep-konsep Eropa sebetulnya, yang tidak dikenal oleh Islam dan juga oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara. Ya, kerajaan Nusantara itu tidak ada batas-batasnya. Ya. Kalau kita lihat Majapahit ini batasnya yang di gitu, tidak ada. Ya. Tidak ada batas-batasnya. Ya, jadi memang alam ini mestinya tidak dikapling-kapling gitu. Tidak dikapling-kapling karena bumi ini milik Allah, ya. Bumi milik Allah dan kita boleh menjelajah kemanapun. Ya, kemarin saya itu sama istri itu mau ke sebuah mall gitu di Surabaya Timur gitu. Saya mau masuk, ditanya satpam saya, suruh menunjukkan sertifikat vaksin. Pakai aplikasi dulu, pakai aplikasi terus saya ini pernah sebulan di rumah sakit, seminggu di ICU ya, gara-gara ini penyakit ini. Istri saya juga begitu. Kami malah tidak punya sertifikat vaksin, tapi kami ini sudah punya vaksin alami sebetulnya. Tapi gara-gara tidak terdaftar ya, nggak boleh masuk. Saya baru sadar, mall itu ternyata bukan ruang publik, itu ruang privat, itu milik seseorang tuh mall itu. Oh, lebih baik saya ke pasar rakyat aja nih, lebih baik ke pasar. Ya. Memang mall itu cukup dekat dari rumah,
ya, sehingga kami biasa ke sana. Cuma kemarin itu harus menunjukkan sertifikat vaksin. Ya. Jadi ada kawasan di kota Surabaya ini di mana saya tidak bisa masuk, ya. Dengan syarat vaksin tadi, ya, sertifikat. Apakah itu tanda-tanda kemerdekaan? Ya, monggo panjenengan ya, penggali, ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya. Nah, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dalam keadaan susah gitu, gelisah. Tapi ini juga bisa berarti supaya kita ini sibuk, jauhi kemalasan gitu. Jangan malas. Ya. Penyakit yang paling berat itu malas. Malas itu penyakit yang luar biasa. Ya. Malas itu sebetulnya bertentangan dengan prinsip-prinsip mobilitas. Malas itu artinya diem, ya, diem, tidak baca, tidak bergerak, tidak berkunjung ke rumah teman, tidak bekerja, tidak ke sawah. Malas. Nah, kalau malas itu bisa mengakibatkan kebodohan, kemiskinan, dan yang lain-lain. Ya. Lalu mulai berimajinasi, ya, angen-angen, ya, yang enggak, angen-angennya yang enggak, ya. Mau dapat apa tapi enggak mau kerja. Ya, jadi ini penyakit malas, ini penyakit yang luar biasa. Mohon perhatian panjenengan, ya, bahwa penyakit malas itu sangat berbahaya. Ya. Jadi mestinya kita itu sibuk, ya, sibuk menyibukkan diri. Itu juga resep untuk sehat. Sebab orang malas itu biasanya malah sakit-sakitan. Ya. Jadi harus aktif secara fisik dan mental supaya kita ini tumbuh karena bergerak. Ya. Ayahsabu ala yaqdiru alaihi ahad. Jadi kita ini salah satu penyakit malas ini. Jadi seolah kita ini tidak punya tanggung jawab gitu. Ya. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ya, ini juga. Jadi kita ini merasa kebanyakan mungkin, ya, menghambat kita untuk bakhil, ya. Aku ki wis ngenteni akeh, aku wis ngenteni akeh, ora oleh apa-apa. Gitu, ya. Jadi soal begitu. Jadi ini yang ini yang membuat kita tadi cepat berpuas diri, kemudian malas untuk berbagi dan sebagainya. Itu yang keluh kesah, ya, keluh kesah manusia. Alam naj'al lahu ainain. Dan kita ini sebetulnya diberi satu perlengkapan, diberi dua mata, diberi bibir, ya. Itu untuk kita pakai sebagai satu instrumen-instrumen, ya, untuk tidak jamak belajar, tapi juga untuk berkarya, ya. Jadi mata ini satu instrumen yang mungkin tidak, jadi ini mata ini bagi kita sebagai satu alat di mana kita bisa melakukan semacam observasi gitu, observasi lalu memahami, sebab mata ini penting untuk, dia beda dengan telinga, ya. Telinga itu dia memiliki satu kelebihan tertentu dibanding mata, ya. Mata ini memberi pengalaman, terutama pengalaman ruang, ya, pengalaman ruang yang tadi kaitannya dengan konsep geografi tadi, pengalaman ruang. Dan ini menjadi bahan-bahan untuk belajar yang sangat penting supaya kita mengenal konsep ruang itu.
Nah, anugerah kita lidah dan kemudian bibir itu juga menjadi bagian dari tadi kita berkomunikasi dengan sesama ya dalam rangka membangun masyarakat ya, membangun masyarakat yang hidup di dalam satu kawasan. Itu bagian dari ekspresi kemerdekaan ya untuk berbicara sebagai dalam rangka berkomunikasi dan membentuk satu masyarakat ya. Mohon maaf ini saya enggak bawa kacamata ya. Ya, jadi agak kesulitan. Jadi yang kalau kita perhatikan nanti panjenengan lihat di dalam surat Al-Balad ini, jadi ini mencerminkan keadaan masyarakat Mekah pada waktu itu, tapi sebetulnya bisa kita refleksikan sekarang ini. Ya, jadi umumnya kita malas, kemudian kita lalu menghindari pekerjaan-pekerjaan yang sulit. Ya, kita ini golek gampangnya dewe, ya, golek enake dewe, ya, golek gampangnya. Biasanya kalau kita ngurusi barang-barang yang gampang, itu barang-barang itu nggak penting. Ya. Jadi kita suka menjalankan hal yang tidak penting, karena kita menghindari kesulitan. Ya. Ya. Termasuk itu fakta waktu itu di Mekah itu banyak sekali perbudakan. Ya. Nah perbudakan ini ciri masyarakat dulu, tapi bisa kita lihat sekarang ini terjadi. Ya. Nah instrumen perbudakan yang penting itu adalah hutang. Hutang, ya. Panjenengan Persani, mudah-mudahan panjenengan tidak banyak yang hutang ya. Ya, tapi ini jadi hutang itu instrumen yang merampas kemerdekaan kita sebetulnya. Ya. Apalagi hutangnya itu hutang riba, terutama riba. Dan Indonesia itu sejak tahun 49 oleh konferensi meja bundar, kita itu diminta merdeka tahun 45 ya, dari tahun 45, tapi 49 pada waktu konferensi meja bundar itu ada kesepakatan supaya kita ini tanda tangan ya, Bung Hatta waktu itu, kita harus mengikuti IMF. IMF itu satu lembaga yang barusan dibentuk, termasuk Bank Dunia. Nah kita harus mengikuti sistem keuangan mereka. Ya, bahkan kita harus membayar biaya aksi polisinil Belanda itu. Awake dhewe sing kon bayar. Ya. Jadi aneh sekali itu, aneh sekali. Tapi itu tawar-menawar penjajah pada kita. Ya kita dipaksa untuk membayar ongkos perang Belanda itu, kemudian kita harus mengikuti konstitusi IMF yang sebetulnya ribawi. Ya. Jadi itu kemudian sampai hari ini kita dimanjakan mungkin dengan uang. Utang kita ini sekarang sudah banyak sekali. Ya. Utang pemerintah saja itu sudah sekitar 6.000 triliun. Ya. Utang swasta kira-kira segitu juga. Ya. 6.000 triliun. Besar nggak itu utangnya? Besar sekali ya, 6.000 triliun. Itu utang pemerintah, utang swastanya sekitar itu juga. Jadi totalnya 10.000 triliun lah kira-kira. Ya. Besar sekali. Ya. Nah ini sebagian karena tadi ya, karena kita diperbudak ya, sebetulnya membebaskan perbudakan itu salah satu instrumen yang penting memang kita melepaskan riba itu ya. Ya jadi karena kita ini Indonesia ini terlalu kaya untuk tidak dijarah gitu ya, tidak dijarah sehingga kemudian jarahnya harus tersistem, terstruktur dan masif gitu. Bayangkan sekarang ini kita tidak tahu nih, ya. Jadi kita menggali tambang, batu bara, menebang pohon, mengekspor ikan, menambang emas, nikel dan sebagainya itu dibayar dengan kertas. Piye kuwi? Mereka mencetak uang ini sakarepe dhewe, kita terus ngeruk tambang. Nah, dihapusi ya, ya. Kita ini ditipu mentah-mentah, ya. Jadi dibayar dengan kertas ya. 100 dolar kertas itu ongkos nyetaknya kira-kira cuma 5 sen lah, 5 sen dolar ya.
Jadi mereka coba cukup printer sama tinta aja. Kita mesti ngeruk ikan, menebang pohon dan sebagainya. Ya. Jadi ini luar biasa. Ya. Jadi kita terutama perbudakan ini. Ya. Nah, tentu kalau lalu kita terbagi menjadi dua kelompok manusia. Manusia yang ashabul maimanah, yang memilih jalan yang ke kanan. Ya. Bukan ashabul masyamah, bukan jalan yang kiri, ya, yang sesat. Jadi sekarang ini saya kira dalam rangka memaknai kemerdekaan itu kita harus bayar ongkosnya. Seperti kita mau bayar iman itu kita bayar dengan Islam. Gitu. Nah kalau kita mau merdeka lalu males-malesan, kalau kita ribut sekarang ini banyak pulau-pulau kita di Indonesia sebelah timur sana itu banyak didatangi orang-orang asing, ya mungkin sebagian karena kita sendiri males pergi ke sana ya. Anak-anak muda itu maunya tinggal di Jawa melulu, ya. Maunya neng Jawa wae penak kumpul ibuke, ya. Jadi memang katanya orang Jawa itu sing penting kumpul mangan ramangan asal kumpul gitu ya. Tapi kita kurang siru fil ardi. Kita kurang berani menjelajah. Ya. Indonesia itu begitu luasnya, seluas Eropa. Ya. Jadi Indonesia itu bentang alam yang seluas Eropa. Jadi kalau kita taruh bentang alam Indonesia di atas Eropa, itu Aceh itu kira-kira di Aberdeen sana ya. Lalu Merauke atau Jayapura itu ada di Istanbul. Ya. Gede sekali negeri kita ini. Jadi kalau kita cuma uyel-uyelan di Pulau Jawa ini aja ya keliru gitu loh, ya keliru. Jadi mesti anak muda ini wah ke sana. Ya. Dulu ada program transmigrasi zamannya Orde Baru, tapi sejak reformasi mandek. Ya. Jadi saya kira ini program yang bagus, walaupun kemudian diartikan sebagai Jawanisasi Indonesia, ya, program-program transmigrasi itu. Ya. Tapi saya kira banyak orang-orang di luar Jawa seneng kok kalau ketemu wong Jawa, ya, karena wong Jawa itu halus-halus gitu, halus-halus. Ya. Tapi apalagi kalau dia Muslim, mestinya dia nggak bikin masalah. Ya. Memang Muslim itu melihat bentang alam ini sebagai satu ruang bagi mereka untuk mengekspresikan diri sebagai Muslim. Ya. Jadi dia tidak mungkin dibatasi oleh kampung halamannya ini yang sebetulnya kampung halaman yang sempit. Ya, tidak luas. Saya kira begitu. Kita tadabbur saya terhadap surat Al-Balad ini. Ya, jadi pesannya adalah bahwa ini negeri buat panjenengan, ya, bentang alam ini. Ya. Jelajilah negeri ini. Ya. Panjenengan sebagai manusia yang merdeka itu punya hak yang sama, ya, ya punya yang sama untuk menjelajahi negeri ini. Ya. Dan kemudian kita bebaskan dari harus bekerja keras, harus sibuk, ya, jangan malas-malasan, ya. Bekerja untuk memakmurkan bentang alam itu. Ya. Saya kira demikian ini kajian pendek ini. Nah, itu sudah suruk atau belum? Mungkin ada diskusi atau tanya jawab, saya persilakan Pak Muklas. Barangkali ada diskusi, saya persilakan. Begitu saya tanya. Nggih. Kemerdekaan itu adalah segala bangsa yang harus mengingatkan bahwa segala penjajahan di dunia harus dihapuskan. Penjajahan itu bukan hanya kadang-kadang penjajahan. Nah, masuk kepada situasi baru ini, memang kita kemerdekaan kita dibatasi. Sampai-sampai sudah tadi ke mall saja tidak bisa. Dan kita itu juga kita lihat saja di lingkup kita, kadang-kadang saja antara kelurahan saja sudah tidak merdeka, masuk RT tidak dipabrik.
itulah wujud ya, merdeka. Menurut saya seperti itu. Nah, kita kadang-kadang lupa. Saya kajian itu kembali pada protokol langit. Protokol langit menurut saya adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah kita aplikkan protokol Yahudi, protokol Nasrani, protokol Presiden, protokol WHO, protokol PBB. Itu kan semua buatan manusia. Menjurus lagi ke ekonomi, mau nanti kendaraannya. Jadi pendapat saya, orang merdeka itu ada negara kata. Menurut saya, bayi lahir sudah ada kemerdekaan, ada hak-haknya. Ya, bayi lahir di Indonesia harus menanggung utangnya. Nah, mohon ini pencerahannya, apakah kita pernah meninggalkan surat al-Balad atau meninggalkan al-Quran. Itu yang kajian-kajian saya serap bagaimana umat Islam untuk menuju meningkatkan ekonomi umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kita bisa mulai dari pandangan di mana tadi saya pada awal saya katakan bahwa pendidikan itu sebagai sebuah strategi budaya untuk membangun jiwa yang merdeka. Ya. Masukan yang penting dalam membangun jiwa yang merdeka itu tentu saja tadi protokol langit tadi. Ya. Sebab begitu kita menghambakan diri kita kepada alam semesta, dunia, atau pada orang-orang tertentu, ya kita menjadi budak. Sebab kita turun menjadi budak. Kita bukan lagi menjadi orang-orang yang merdeka. Ya. Jadi pendidikan itu tidak semata-mata hanya sekedar membangun akhlak. Akhlak itu penting, ya. Tetapi jiwa yang merdeka itu jauh lebih penting. Sebab kalau jiwa yang terjajah itu tidak mungkin tumbuh akhlak yang karimah, tidak mungkin. Jadi akhlakul karimah itu hanya mungkin tumbuh dalam jiwa yang merdeka. Nah, di dalam jiwa merdeka itu tadi itu penting dalam rangka tadi ekspresi kemerdekaan yang penting itu adalah mobilitas, ya, mobilitas dalam rangka bekerja, ya, dalam rangka bersilaturahmi, dalam rangka berdagang dan seterusnya, ya. Melakukan proses-proses nilai tambah, ya. Nah, memang tadi dalam proses-proses nilai tambah tadi itu mestinya memerlukan satu instrumen ekonomi yang zakati, yang bukan ribawi. Sebab kalau ribawi tadi terjadi penipuan. Ya. Jadi transaksi ribawi itu pasti ada yang dirugikan. Ya. Ya, khusus tadi memang kita ini karena kita ini tadi sejak konferensi meja budar kita harus menandatangani, kita harus tunduk pada ketentuan IMF. Ya. Jadi sejak awal kita sulit secara ekonomi dikatakan merdeka. Ya, bahkan tidak mungkin, ya. Bahkan kalau kita lihat perbankan sekarang ini, ya perbankan riba sebetulnya, ya. Dan ini masuk di dalam satu sistem keuangan internasional yang sebetulnya tidak adil, ya, tidak adil, ya. Kalau ini disebut darurat sudah 76 tahun. Ya. Ini pun tidak mungkin darurat kok suwe kok yang ini, ya. Darurat kan maksudnya sebentar, ya, sebulan, setahun lah kira-kira. Ini pun kedaruratan sudah hampir 2 tahun, ya. Mungkin tidak boleh lama-lama darurat ini. Kalau darurat itu tadi kita memiliki hak-hak konstitusional sebagai warga negara untuk memiliki pekerjaan yang layak, ya, mendapatkan perlindungan, kesempatan kerja dan seterusnya, ya. Jadi ini tentu satu persoalan besar. Ya. Saya tidak ingin mengatakan ini sebagai satu tapi sebetulnya sudah saatnya kita melakukan semacam public health audit, satu audit
kesehatan masyarakat. Sebab korbannya banyak sekali ya. Ini sudah 120.000 kali sekarang ini yang meninggal. Ya, tenaga dokter, perawat, para ulama, ya, tokoh-tokoh itu sudah. Ini sebenarnya tidak bisa diterima, korbannya begitu banyak tidak bisa diterima. Ya, harus ada audit, harus ada. Ya, kita ada kesalahan ya dalam penanganan ini. Ya, apalagi kalau sampai tidak boleh ke masjid. Masjid harus pakai vaksin itu misalkan ya. Ya, jadi ini sebetulnya satu ruang publik, tapi jadi ruang privat kalau gitu. Ya, jadi ini tentu saja satu fitnah yang luar biasa besar. Ya, jadi oleh karena itu saya kira pertama tadi kalau bagaimana membangkitkan ekonomi. Ya, jadi kalau kita lihat pertama untuk mobilitas tidak boleh terlalu dibatasi seperti ini. Ya. Ini tekanan berlebihan pada penularan itu harus diganti dengan tekanan pada membangun imunitas. Ya. Jadi bagi anak-anak muda, memang mungkin tidak terlalu banyak di sini anak muda. Ya. Anak muda mestinya biar kerja aja, biar kuliah, biar ke sekolah, ya, asal dan diberi makanan yang bagus, ya, nutrisi yang bagus. Ya. Tadi kemudian bagi orang-orang tua itu kan juga penting. Tadi bagi orang tua tentu karena mereka lebih rentan, tapi nutrisi juga penting orang tua itu. Banyak orang tua yang kurang gizi, ya, sehingga dia lebih rapuh. Ya. Dia mungkin sudah punya penyakit bawaan, kemudian kurang gizi. Nah itu lebih rapuh lagi tuh. Ya. Tapi bagi anak muda mestinya bergerak aja, bergerak ya, karena bergerak itu dibutuhkan oleh anak muda, membangun imunitas, tertular nggak apa-apa, asal jangan sampai sakit. Ya. Ketularan rapopo. Ya. Banyak anak, lalu kalau dibiarkan di rumah, nggak boleh kemana-mana, malah stres ya. Nah, stres itu menurunkan imunitas. Ya. Ada satu kasus di Australia. Ya, di Australia ini kan negerinya luas sekali, tapi penduduknya jarang sekali. Ya. Jadi selama pandemi ini banyak keluarga-keluarga kehilangan pekerjaan, para petani dan peternak itu nggak laku jualannya, sehingga ada orang yang nyoba memberikan nasi bungkus lah kalian begitu ke tetangga-tetangga itu. Ya. Itu terjadi ya karena hambatan mobilitas itu. Ya. Kemudian juga tadi banyak orang-orang tua, jadi tempo hari mungkin tahun lalu sampai tahun terakhir ini untuk silaturahim pada orang tua susah ya, karena sama-sama khawatir ketularan kan, ya, sama-sama ketularan. Itu bagaimana rusaknya, ya, keadaannya sudah demikian rusak sehingga orang saling curiga, ya, curiga kepada anak, orang tua curiga pada anaknya, anaknya juga pada orang tuanya, cucu dan tidak bisa. Nah itu imunitas kita secara nasional justru turun. Ya, jadi saya kira ini perlu dievaluasi menurut pendapat saya. Jadi kalau kita mau menggerakkan ekonomi, tentu saja mobilitas lokal paling tidak itu harus tetap dijalankan. Ya. Kemudian tadi anak-anak muda tinggalkan godaan malas itu, ya. Apalagi hidup dalam ini, ya, hari-hari hidupnya di atas. Saya khawatir itu. Ya, saya khawatir anak-anak kita waktunya habis di depan gadget, ya, dan itu sangat buruk ya bagi kesehatan maupun bagi perkembangan intelektual. Ya. Nah, jadi ada harapan saya masjid bisa menjadi semacam tempat, kalau sekolah masih tutup, masjid jangan ikut-ikutan tutup. Ya, dia bisa menjadi ruang bermain di mana anak-anak bisa tetap beraktivitas, menyibukkan diri, ya, sehingga mereka lebih sehat, ada kegembiraan bertemu dengan teman-teman di masjid, ya. Dan saya kira interaksi orang tua dengan anak muda di masjid masih bisa berlangsung, ya, tidak mandek. Ya. Saya kira tadi kalau ekonomi gimana, ya kita pertama hidup sederhana, ya, kalau nggak perlu beli mobil nggak usah beli mobil, ya.
ya, tidak usah beli, ya. Yang kemudian hemat, kemudian saya kira kalau mau mengembangkan sektor peternakan atau pertanian bagus, ya sekarang ini, ya supaya kita punya semacam kemandirian pangan begitu. Ya, ini satu PR yang besar, dan jangan sampai kita terlalu tergantung pada impor, ya. Jadi kita mulai membangun kemandirian. Ya. Saya kira demikian yang bisa saya jawab. Ya. Cekap? Iya. Iya. Baik, saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dalam kajian Ahad subuh ini. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan lahir dan batin untuk tetap menjalankan Islam dengan sebaik-baiknya, dan sebagai satu umat kita lebih cerdas, ya, lebih membangun semangat untuk merdeka, ya. Dan saya kira ini bagian dari tugas kita sebagai muslim, ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a. Hab lana minas sholihin. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.